keliru. Banyak pandangan yang salah. Banyak orang membuat tentang, kalau dikatakan tentang kedatangan Tuhan itu, berjaga-jagalah. Sehingga pada saat itu banyak orang gak bidang mengula, gak besok, gak behera halak nama oto, gak behera mauhum hanguluanna. Mereka berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Nah, ini pandangan yang salah. Lalu Paulus memperingati mereka itu, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Karena pandangan itu sudah salah. Kalau dikatakan kedatangan Tuhan dan berjaga-jagalah, bukan berarti kita tidak menjadi melakukan apa-apa dan menjadi apatis dan tidak bergerak dan melakukan sesuatu hal. Justru kalau dikatakan Tuhan mau datang, kita harus melakukan aktivitas kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hidup badi guriton ibana. Karena itulah Paulus menyampaikan perikop atau nas ini. Kembalilah kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tentu sebagai makhluk sosial amanginang, kita ini tentu saling membutuhkan nasihat dan saling membangun satu dengan yang lain. Persoalannya bagaimana kita merespon nasihat itu. Bagaimana kita merespon untuk nasihat itu bisa saling membangun. Pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menyatakan diri kita itu betul-betul membutuhkan orang lain. Dan itulah makhluk sosial. Karena kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan dorongan, kita membutuhkan dukungan, kita membutuhkan penyemangat dalam hidup ini. Alai mulai tortadok go tak perlu dia. Saya tidak membutuhkan nasihatmu. Jadi melihat apa idok metong halak najugul dosongone. Adong go halak deng bui pengoton. Gak bisa. Sangat bebal dan keras. Ya, kalau sudah sifat orang cukup bebal dan keras, ketika dia dinasehati, dia tidak mampu untuk menerima, yaitu menyangkut ciri dan karakter atau sifat pribadi. Dan orang-orang seperti itu biasanya adalah orang-orang yang hidup dengan kesendiriannya, bersifat angkuh dengan orang lain. Ya, sepele dengan orang lain. Padahal kita harus sadar setinggi-tingginya keadaan kita, kemampuan kita, tetap kita membutuhkan sokongan, dorongan dan dukungan dari orang lain. Hidup ilikda, jadi dang boy angkuh, dang boy sepele. Kita ini sebagai manusia yang disebut makhluk sosial, membutuhkan dukungan, dorongan, support dari orang lain. Kita tidak akan pernah bisa mampu berdiri dalam kehidupan kita hanya karena diri kita sendiri. Dan kita juga berguna bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita juga berguna untuk orang lain. Itulah manusia. Hidup ben ikut bermasyarakat doh kita. Bermasyarakat, bersosial, berempati, memperhatikan satu dengan yang lain. Itulah kemanusiaan kita, itulah makhluk sosial yang disebut kita-kita ini atau manusia seperti kita ini. Jadi kita tetap membutuhkan dorongan, kita membutuhkan semangat, kita membutuhkan dukungan dari siapapun itu yang hidup ini. Membutuhkan nasihat. Jadi hidup ben halak Batak masih gudang do pasana. So dia do jol masaulo pa majalo puda manang si paingot. Banyak kali nasihat-nasihat pantun atau sajak orang Batak.
Banyak sekali, mulai dok contohna tinalik buluk si hupi, pinarsaong buluk siala, unak sumol sol dipudi, dada si paingot na suada. Kudang dui, alai dang yat tu siamu biate, banyaklah nanti belajar. Ya, pantun-pantun kita itu, upama upasa Batak itu banyak di sana nasihat kehidupan. Mulai dok muse patuk kanguluan tuis hamagoan ninna. Itu menyangkut bagaimana setiap orang memiliki etika dan gaya hidup yang baik. Kalau setiap orang tidak memiliki etika, gaya hidup yang baik, itulah yang membawa dia untuk hidup terjerumus dan tidak terpakai. Tuhamagoan mai. Kita itu membutuhkan nasihat dan dorongan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen itu harus selalu peka dan mau menerima setiap nasihat itu. Oleh sebab itu, pertama dalam menyikapi nasihat setiap orang, setiap kita harus memandang nasihat itu adalah positif. Setiap teguran itu harus kita anggap bahwa itu adalah membangun kita secara positif. Dan setiap orang yang menerima nasihat itu tentu adalah untuk membangun dirinya ke dalam kebaikan. Namun penting disikapi sebagai seorang Kristen Amanginang, kenapa Paulus berkata tadi seperti yang memang kamu lakukan. Berbeda cara orang Kristen menasihati orang lain. Berbeda dohita akan okporseri Tuhani molo paingoton dongatta. Berbeda dohita gayata paingoton akan halak na asing. Kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Saling menasihati dan membangunlah kamu sama seperti yang sudah kamu lakukan. Ini mau menyatakan setiap orang Kristen itu memberi nasihat bukan untuk menjerumuskan atau menjatuhkan orang lain, tetapi kalau dikatakan seperti yang memang kamu lakukan, teguran dan nasihat itu bagi setiap orang yang melakukannya sebagai orang percaya adalah karena penuh dan didorong oleh cinta kasih Kristus. Alani holong ni rohatta, jikut saya sikapatta rohita pe paingoton dongatta, keborhak siya kolong ni roha do. Alani holong ni rohatta do. Karena kita mengasihi dia, kita tidak menginginkan dia terperogok, dia tidak menginginkan jatuh, kita tidak menginginkan dia semakin tidak baik dalam kehidupan ini. Karena cinta kasih kita, tapaingot ibana. Alani holong ni rohatta tu ibana, tapaingot ibana. Didorong oleh cinta kasih yang dari Kristus. Ikonido motipta paingoton memudai do paingoton halak. Alani holong ni roha tutuhani. Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih saudara berdua Felix Tiugin Maruli Huta Barat bersama Ruth Teresita. Kemarin saya dalam konseling saya tanya, sudah berapa lama berteman? Jawabnya kurang lebih 6 tahun ya. Iya. Pengalaman yang cukup panjang. Audak pula soni lilingan sama saya merdongat tuenata. Itu tarsata lu yoti kura. Iya. Jadi kalian lebih lama untuk saling mengenal, ya. Tapi saya katakan kemarin, walaupun sudah lama orang berpacaran, berteman, bahkan sudah menganggap rumah calon suaminya menjadi seperti rumahnya sendiri, atau rumahnya seperempuan sudah dianggap si laki-laki seperti rumahnya sendiri. Tapi saya katakan kemarin, belum full 100% kita di situ mengenalnya, enggaklah.
dan menguji kualitas kita, sifat dan pribadi kita, belum tentu di situ. Dan itu kebenarannya. Dukpe terdeleni rumah tangga. Setelah kita menjalani rumah tangga itu, baru kita mengetahui siapa kita yang sebenarnya. Siapa dia yang sebenarnya. Dan itu akan Anda alami sendirinya nanti. Boleh kau pandang selama ini Felix, si Ruth ini orang yang baik, lembut, penyabar, orang yang hemat, tidak berpoya-poya, tidak hura-hura, gayanya tidak glamor dan lain-lain sebagainya. Bisa begitu pandanganmu. Wah, cocok ini jadi istri saya ini. Dia orangnya baik, pendua, rajin ke gereja. Ya, dia hidup biasa-biasa saja. Ya, Boyme, pandanganmu selama ini. Atau sebaliknya, Ruth, bisa saja pandanganmu dengan Felix ini. Wah, ganteng kali si Felix ini. Badang pola meila biawon not tu dia mabuanon. Bisa saja gitu. Memang ganteng do iban Ruth. Ganteng do. Aku izat toh, ganteng kan? Iyalah, kalau nggak ganteng mana mau aku bilang dulu. Ganteng, burju, pistar. Boleh saja pandanganmu selama ini seperti itu. Tapi belum tentu itu aslinya Inang ya. Belum tentu. Badang mungkin atok patuduh honot tot sudi tiki mardongan nih bah. Bah sotuk sujadi dah tuan nate. Dan mungkin dah tudo nak pemuruk pinaksadui bah senyum. Ya namanya kita sedang jatuh cinta. Kan itu. Fakta-fakta siapa kita, integritas dan sifat-sifat pribadi kita. Itu semuanya kelihatan ketika kita telah mengarungi rumah tangga itu. Ketika kita telah menjalani proses sebagai bahtera itu. Tetapi saya katakan kemarin, jangan salah. Rumah tangga itu bukanlah ciptaan manusia. Bukan jadi-jadian tangan manusia. Bukan karena oleh pikiran manusia. Dangalani hita zolmaon bainadong parsaripeon. Daong tuhat taido napatu pahone. Di kisah halak ngisi Adam di dade batama amang dangol nai lasong godongan na daong pangurupina dungi di topai bana maburu-burui dituguma tulabungna ima rumah tangga na perzulu. Pencipta rumah tangga itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu siapa yang menodai rumah tangganya itu adalah menodai dirinya terhadap Tuhan. Makanya rumah tangga kita itu diikat dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Aladang najari-jarian ni zolmai dang natababai ni daong dang natatukak-tukangi basa lomoro hani bawa tu paropuan, basa lomoro hani paropuan tu bawa. Itu adalah Tuhan yang menciptakannya. Hidup badak tarjalu puda nih huriat tadope aka perkawinan segini LGBT dan lain-lain sebagainya. Terus terang gereja kita menolak itu. Karena perkawinan yang diciptakan oleh Tuhan adalah antara laki-laki dan perempuan. Dialu puda nih huriat tadope. Tetapi bagaimana kita membangun rumah tangga kita sebagai rumah tangga Kristen yang hidup di dalam cinta kasih dan kedamaian. Pertanyaan saya terakhir kemarin bagi kalian berdua dalam konseling, keluarga yang bahagia itu disebut bagaimana? Ado keluarganya bahagia. Felix menjawab kemarin, ya ketika kita memiliki. Ruth berkata jawabannya ketika kita beroleh sukacita dan damai sejahtera. Jawaban Ruth yang paling tepat. Bahagia dalam takaran rohani kita sebagai orang percaya bukan karena banyaknya kita miliki.
Bukan karena kita memiliki segala-galanya makanya kita disebut bahagia atau merasa bahagia. Bukan hanya lelucon Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dikatakan seseorang yang memiliki harta, memiliki tahta, tapi ada juga yang dekat dengan itu, semua tak wanita. Berarti jawabannya bukan ketika kita memiliki kita bahagia, tetapi kebahagiaan adalah ketika kita di alam penderitaan, di alam kesusahan tetap bisa tertawa dan bisa saling merasakan dan bisa saling menolong dan bisa saling membantu, bisa tetap setia walaupun di alam penderitaan itu. Bayang goholan tiki sonanggo mekel basa tebi sudiru solma mabotoi. Alai wado mulu tiki susah rut, mulu yedupi honon susah, si pilikon banyak bebannya, atau mungkin dia terperosok di dalam pekerjaannya. Apakah engkau tetap setia dan mencintai dia? Bahkan mungkin dia akan jatuh sakit. Apakah engkau mencintai dia? Saya berikan contoh kemarin, tirulah Inang Buru Tapia ini, luar biasa. Inatta suripu ada yang sungguh luar biasa. Saya yakin tidak setegar ini Amang Marsakap yang sudah menjalani banyak proses perbuatan tanpa semangat dari seorang istri yang baik, tanpa doa dan topangan dari seorang istri yang tangguh. Anggo dihalakani ra ngaulusungon na di sinetroni beholak koma paturutero kususawin akan laus di sipakon. Laus beda bukan gudang sinetron soni laus didebugon kan sengaja mate. Ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita mengalami banyak tantangan, tapi tetap kita senyum, kita topang, kita memberi dorongan, kita memberi semangat, disitulah kebahagiaan itu. Bangun sampai udok natuari kan, bangun nak sokala kita tong, tiki budi lian mangan lias setorat tiap hari, bui lawi bena tumol, pi. Nah kan, sayang, oleh subui, gabiahe dok, pergi. Tapi keluarga Kristen itu dalam suka dan duka, disitulah kebahagiaan kita. Kita memiliki atau tidak memiliki, tetapi kita bisa bersama-sama menikmati, tersenyum dan saling menasihati saling dengan yang lain. Oleh sebab itu seorang suami tentu membutuhkan dorongan dan nasihat dari istri, dan seorang istri jangan sakit hati kalau dinasihati oleh suami. Unang murah-murah tersinggung dah, jangan murah tersinggung. Ya, kalau dinasihati satu dengan lain, respon dengan positif. Berarti betul-betul lo cinta ini bena tuau, harus begitu ya. Betul-betul dia sayang sama saya. Nasihat itu begitu berharga. Seorang istri juga harus dengar-dengaran nasihat dari orang tua, dari mertua, dari siapapun. Nasihat harus kita respon, itu adalah membangun kita. Seorang suami juga harus mendengar, unang egois cita tong. Iya, jangan kita anggap, dan itu ya saya terangkan kemarin apa pengertian setara di dalam ajaran kekristenan kita tentang suami dan istri. Ya, kalaupun dikatakan seorang istri tunduk bukan berarti dia budak bawahan, jangan salah, tapi dia dikatakan sepadan. Jadi unak kecil rahmat jangan hati kalau dinasihati istrimu, ate pilih. Ya, karena itulah Tuhan menciptakan perempuan itu, karena Adam itu butuh dukungan, sokongan. Udah ngatong merasa rendah kita, ya kan? Bodoh kita muruk, bodoh, alai muruk di bagasak kolong. Tapi gimana tong nasihat nih? Ya, jangan murah tersinggung satu dengan yang lain. Saling menasihati dan membangunlah kamu sama seperti yang memang kamu lakukan. Kalau itu kalian lakukan berdua, tentu keluarga kita seiring dengan keinginan Tuhan menjadi keluarga yang bahagia, penuh dengan cinta kasih yang dari pada Tuhan. Songonima dihamu sudi keluarga, ate keluarga Huta Barat neng gulan. Ipargugui Tuhan ni mahamu amangda inang sehat mamang Huta Barat ate amangda. Luar biasa berkat Tuhan untuk amang dan inang Boru Tapia bisa menghantarkan anak kita di sini.
Saya katakan, amanglah yang harus suri teladan bagi mereka nantinya. Sebagai parumain sudah saya beri nasihat, tirulah orang tua kita yang ada di sini, baik Nenggolan, mari amang kita doakan, kita dukung, kita support anak-anak kita itu agar tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan, menjalani proses-proses. Tentu banyak yang harus mereka jalani, persoalan-persoalan hidup. Menjadi teladanlah di dalam rumah tangga Kristen yang betul-betul kuat dan kokoh selalu dalam merindukan persekutuan dengan Tuhan. Karena hanya satu sumber berkat, sumber kedamaian dalam hidup kita, yaitu ketika kita selalu bersama dengan Tuhan. Di pargugu itu hatta mahamu tiur masude nang ulauta di bakasan sadarion. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan atas segala berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami sampai hari ini. Pada saat ini kami Tuhan cukup berbahagia atas anugerah Tuhan dalam persekutuan kami hari ini, di mana anak Tuhan Felix Tugin Maruli Utabarat bersama Ruth Resita Burnenggolan, Tuhan hantarkan ke bait-Mu yang kudus ini untuk meminta dan memohon berkat Tuhan karena cinta kasih yang mereka miliki untuk membentuk satu rumah tangga yang baru. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan ini. Kiranya cinta yang dari Tuhan tetap senantiasa di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka mau saling membangun, saling menasehati, dan mau mendengarkan segala nasihat-nasihat. Karena itulah yang membangun, menjadi sokongan di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah roh Tuhan senantiasa menyinari cinta kasih yang mereka miliki, agar rumah tangganya penuh dengan kedamaian yang daripada Tuhan. Demikian Tuhan, keluarga Nenggolan dan keluarga Huta Barat pada hari ini, kiranya melalui acara demi acara, budaya-budaya atau adat yang akan berjalan hari ini penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Secara khusus kami berdoa Tuhan, buat orang tua kami yang kami cintai, yang kami kasihi Tuhan, Amang Marsakap Huta Barat. Luar biasa berkat-Mu Tuhan untuk orang tua kami ini. Tuhan memberkati perjalanan hidupnya selama ini. Dalam proses dia menjalani perubatan-perubatan selama ini, Tuhan menjamah dan menolong dia Tuhan. Kami serahkan orang tua kami ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati, memberikan kesembuhan, menjamah tubuhnya, memberkati seluruh makanan dan obat yang dia konsumsi, menjadi saluran berkat Tuhan, semakin memberikan kekuatan, kekebalan tubuh melawan segala penyakit, agar bisa Tuhan memberikan nasihat-nasihat bagi anak-anak, keluarga, dan di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Kami masih percaya Tuhan akan kuat kuasa Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jamah dan sembuhkan orang tua kami ini. Berkati seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bernyanyi. Nanti ketika bernyanyi, calon pengantin berdiri menghadap pendeta.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, sama seperti Kristus mengasihi kamu. Karena itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Felix Theogin Maruli Huta Barat, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Ruth Teresita Buru Nainggolan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia untuk melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengasihi dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Ruth Teresita Buru Nainggolan yang telah dipilih saudara Felix Theogin Maruli Huta Barat menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Felix Theogin Maruli Huta Barat menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya.
Sekarang saya meminta saudara untuk berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Rohul Kudus, saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, di sini kami sampaikan akte perkawinan dari gereja kita, dan selanjutnya nanti kami anjurkan agar segera menyelesaikannya juga dengan catatan sipil. Oke, ke samping, menghadap ke depan, ke samping. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada majelis gereja untuk menyampaikan cenderamata dari gereja kita. Tuhita perhaladuni HKBP Pasar Minggu pinangiro sa rap di sommahita laho pasahaton cenderamata tu pengantin pada Felix dan Ruth. Pertama sekali kami mengucapkan selamat atas pemberkatan nikah yang telah berjalan dengan baik pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati keluarga yang baru, keluarga Felix dan Ruth, menjadi keluarga yang rukun dan selalu berserah kepada Tuhan. Yang kedua, izinkan kami menyampaikan satu harapan pada Felix dan Ruth. Bapak itu Amang Huta Barat dikenal seorang tokoh di gereja ini. Kami harapkan Felix dan Ruth akan tetap menjadi jemaat HKBP Pasar Minggu yang kedepannya juga akan menjadi generasi penerus dari apa yang sudah dilakonin Amang Huta Barat dan Inang Boru Hutapea selama ini. Terakhir, kami di sini menyampaikan cenderamata. Kalau nasihat sudah cukup dalam yang disampaikan oleh Amang Pendeta tadi, dan semua solusi ada di sini. Solusi kehidupan ada di dalam Alkitab yang akan kami serahkan sebagai cenderamata. Jadikanlah ini sebagai pegangan hidup Felix dan Ruth ke depan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada kedua pengantin kami berikan waktu untuk memberikan salam hormat kepada orang tua yang dicintai.
Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tuhan lindungi ayah ibuku, kasih sayangmu padaku, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Marilah kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita ke depan. Di manakah letakmu yang tetap
bersatu kita bangkit berdiri. Bahagia tiap rumah tangga, di mana kau letakmu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap, di mana hati girang megang buku dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kita akhiri ibadah kita bersama-sama memohon doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, carilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang daripada Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. 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 Hudul Mahita Nasak matu parhalado. Puji Tuhan, acara kebaktian pemberkatan nikah Felix Theogin Maruli Huta Barat dan Ruth Teresita Bornenggolan telah berjalan dengan baik. Semoga keluarga ini keluarga yang diberkati Tuhan dengan penuh kasih dan sayang. Untuk acara berikutnya yaitu kata sambutan. Kami minta dari pihak pengantin pria untuk mewakili untuk menyampaikan kata sambutan. Diuruti manon sian pihak pengantin wanita. Waktu dan tempat persilakan. Bersama Muhammad. Salam, Horas Madihita. Kami dari keluarga besar Huta Barat mengucapkan terima kasih kepada Parhalado, Majelis Gereja HKBP Pasar Minggu, dan Amang Pendeta yang telah melaksanakan pelayanan pemberkatan pernikahan daripada anak kami dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar dari Huta Barat atas kehadirannya mengikuti ibadah pemberkatan pernikahan di gereja ini. Demikian juga secara khusus kepada hula-hula Hutapea yang turut hadir menyaksikan pemberkatan nikah dari Saudara Felix. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Dan kami juga mengundang
agar selesai dari gereja ini kita akan melanjutkan acara adat di gedung yang sudah disediakan, gedung Ronatama di Jalan Dahlia Depok. Kiranya bisa kita sama-sama menuju ke gedung pertemuan tersebut. Demikian kami sampaikan, kiranya Tuhan menyertai seluruh acara kita dengan penuh sukacita. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita telah menyaksikan dan akan kebaktian pemberkatan nikah dari Felix dan Ruth yang telah berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Kami mewakili dari keluarga besar Nainggolan, pertama mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Sobok Simanjuntak. Terima kasih Amang atas firman dan pimpinannya dalam kebaktian pada pagi hari ini. Begitu juga dengan para majelis jemaat HKBP Pasar Minggu yang telah melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Amang Inang atas pelayanannya. Biar ke depan selalu Tuhan memberkati dalam pelayanan dan dalam segala sesuatunya di kehidupan yang ada. Begitu juga dengan organis, pemandu lagu, tim multimedia yang telah memberikan waktunya untuk kebaktian pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Juga kepada semua yang hadir pada saat ini, terima kasih. Kami yakin dan sungguh percaya waktu yang Bapak Ibu berikan dalam menghadiri pemberkatan nikah ini, biarlah Tuhan sajalah yang memberkati, mengurapi semua Bapak Ibu yang hadir dalam kebaktian pada pagi hari ini. Dan juga kami mau juga mengundang Bapak Ibu supaya bisa hadir dalam acara adat yang kita lakukan di Gedung Romatama Depok setelah kebaktian ini. Kiranya juga berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita, dan di dalam semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kepada kedua mempelai selamat atas segala sesuatunya. Biarlah ke depan Tuhan memberkati perjalanan hidup kalian yang masih panjang dan penuh dengan lika-liku yang ada. Kiranya Tuhan tetap memberkati kalian berdua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tunggu sebentar pengantinnya.
Sekarang kita tiba dengan sesi foto. Yang pertama pengantin dengan pendeta. Kami persilakan. Ya. Bersiap-siap pengantin dengan perhalado dengan amang pendeta. Pegang. Mana Alkitabnya? Alkitabnya tadi. Siap-siap perhalado dengan amang pendeta sama pengantin. Sekarang pengantin dengan orang tua. Sudah? Oke. Kita mengucapkan salam sehat kepada pengantin. Kami undang amang dan inang mendampingi. Kita bernyanyi dari UKND nomor 141.